semoga wakil yang dipilih nanti punya satu semangat juang yang sama tinggi, yang sudah berada di luar zona nyaman dan benar-benar ingin mencetak prestasi. Jadi motivasinya menjadi kepala daerah itu sama-sama benar-benar ingin mencetak prestasi. Nah, mudah-mudahan kriteria itu bisa ditemukan di pasangan nantinya. Itu kalau bisa dicatat, saya berterima kasih sekali kepada rekan-rekan media. Kalaupun mungkin pasangan saya bukan birokrat, saya adalah birokrat. 14 tahun karir saya itu yang memang sebagai birokrat. Jadi terakhir saya ini di lembaga penjaminan itu adalah birokrasi di Kementerian Keuangan walaupun dalam BUMN. Kemudian sebelumnya saya memang juga dalam birokrasi di pemerintahan pusat mendampingi pemerintah daerah dalam upaya pengembangan infrastruktur maupun kebijakan ekonomi pembangunan mereka masing-masing. Sehingga bisa dibilang bahwasannya harus birokrat itu tidak. Kalau untuk melengkapi karena saya sudah. Tapi sama-sama birokrat itu juga tidak ada yang salah. Daerah maju itu ada kebijakan desa dan kota atau bahasa kerennya rural urban linkage. Nah, itulah tesis saya waktu S3. Desa dan kota ini hubungannya harus gimana supaya sehat. Hari ini yang namanya desa itu bagian kebobolan terus. Pertama, kalau dia punya SDM yang terbaik, SDM-nya mesti hijrah. Kalau dia punya sumber daya alam mesti dikeluarkan mentah-mentah. Sehingga yang namanya desa itu tidak pernah mencicipi yang namanya kemajuan zaman katanya. Nah, kedua daerah atau kabupaten kan memang dominan desa. Di Trenggalek ini 152 kalau nggak salah itu desa 5 kelurahan. Jadi 152 itu ya memang dianggap sebagai pedesaan. Walaupun nggak benar-benar mutlak semua desa itu sama kondisinya. Yang di gunung tentunya punya tantangan pembangunan lebih besar daripada yang lebih di daerah datar. Nah, tapi intinya dari sisi penataan ruang, desa itu tidak bisa langsung berhubungan dengan kota besar. Perlu ada fungsi-fungsi yang namanya intermediate atau kota penengah. Nah, kota penengah ini dalam aspirasi akademik saya waktu tahun 2005 sampai 2007 saya melakukan disertasi, itu kita dorong sampai kota kecamatan. Jadi setiap kecamatan itu punya yang namanya kota kecamatan. Nah, bagaimana caranya kota kecamatan itu akan berfungsi dalam dua hal. Satu, pertama, kalau sudah menjadi kota kecamatan, infrastruktur dia harus bagus. Artinya mobil-mobil besar untuk ngangkut barang itu semua bisa parkir di sana. Nah, barang itu bisa diangkutin pakai moda transportasi yang simple. Misalnya motor pakai bak itu yang ketek-ketek gitu kan, di belakang itu ada, atau apalah gitu. Pokoknya kecil, tapi nggak ada ongkos 2 kali bongkar muat gitu. Jadi kalau ongkos bongkar muat 2 kalinya lebih besar ya nggak efisien. Jadi dari titik sentra produksi ke kota kecamatan. Nah, infrastrukturnya harus bagus di kota kecamatan itu. Ini sudah ada contoh di Kecamatan Ampel, Boyolali. Jadi dia secara natural itu ada 5 desa yang berfungsi sebagai kota kecamatan. Gitu. Nah, itulah disertasi dulu yang tentunya dengan segala kearifan lokal di Trenggalek harus ada penyesuaian, tapi berpotensi kita kembangkan. Dari sisi penataan ruang kemudian itu dari sisi pertanian dan peternakan atau perkebunan. Dari sisi makronya itu kita ibaratkan Trenggalek sebagai trisula. Jadi kita menghadap ke depannya adalah ke Samudra Hindia. Nah, artinya kota yang akan nanti besar adalah Panggul, Munjungan, Watulimo. Itu trisulanya. Mereka akan ada satu titik ketemu itu, salah satunya di Kampak Gandusari. Nah, harapannya nanti mudah-mudahan pemerintahan berikutnya kalau memang ada di tangan saya atau siapapun itu bisa serius membangun dari Munjungan ke Kampak ke Gandusari. Jangan dibalik ya, karena selama ini judulnya Gandusari Kampak Munjungan, tapi di Munjungannya nggak jadi protes semua orang di sana jalannya gitu kan, protes. Ini jalan Kampak Munjungan selalu di Kampak tuh yang terbangun, Munjungannya nggak jadi gitu. Jadi kita balik orientasinya, yang di depan itu bukan Kampak tapi Munjungan karena dia di pesisir akan bersatu dengan jalur pantai selatan yang menciptakan koridor Yogyakarta Malang. Rasa terisolasi, rasa jauh, itu stigma itu bisa hilang semua karena kita sudah menjadi bagian dari satu koridor ekonomi yang kuat, Yogyakarta dan Malang.
Dimana di tengah-tengahnya nanti semua bahu-membahu bisa memanfaatkan kekuatan ekonomi. Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, semua bisa memanfaatkan potensi tersebut. Jadi itu kurang lebihnya grand design rencana tata ruang. Walaupun dari sisi orientasi ke utara itu juga akan terbuka lebih baik lagi dengan adanya jalan tol Solo Kertosono Mojokerto. Jadi nanti kan Kertosono itu titik yang dekat dari Trenggalek. Nah, jadi kita punya dua pilihan, ke atas maupun ke bawah. Ya. APBD nggak akan pernah. Kota seperti Bandung yang luar biasa juga dan katanya punya 4 triliun. Itu Pak Ridwan Kamil ngomong ke saya, APBD saya nggak cukup untuk menjawab apa yang dibutuhkan oleh daerah ini, gitu. Karena banyak anggaran rutinnya, istilahnya. Barulah anggaran yang sifatnya pembangunan itu sisanya sedikit. Sedangkan beliau punya program 50 triliun kalau nggak salah untuk pengembangan infrastruktur, perumahan dan sebagainya. Jadi tantangan APBD itu di mana pun ada. Nah, tapi sebenarnya ada dua hal. Satu adalah selain APBD masih ada APBN maupun APBD provinsi. Tapi memang itu bukan untuk kita saja. Sehingga kalau memang kita mau memanfaatkan hal tersebut, itu tergantung bagaimana Trenggalek memposisikan diri sebagai satu poros strategis, baik untuk Jawa Timur atau untuk Indonesia. Nah, disinilah makanya jalan yang paling simpel, contohnya kalau pelabuhan perikanan Nusantara bisa naik kelas jadi pelabuhan perikanan samudra, misalnya di Rigi. Kemudian kita sudah ketahui balai jalur pantai selatan tadi. Saya kan memang latar belakang tadi disampaikan tata ruang. Saya aktif di Pengurus Nasional Ikatan Ahli Perencanaan atau Planologi. Nah, di sana itulah kita mendorong konsep koridor Yogyakarta-Malang. Kalau kita menjadi bagian dari koridor, maka Yogyakarta-Malang itu sudah lintas provinsi kan. Kalau sudah lintas provinsi artinya sudah menjadi strategis nasional. Nah, kalau sudah strategis nasional, kan Trenggalek untuk mendapatkan atensi dari pusat, bukan hanya dari sisi infrastruktur, tapi juga program lain di sisi peternakan, pertanian, atau perumahan dan sebagainya itu bisa diarahkan ke salah satunya Trenggalek. Nah, ini adalah sumber pertama. Jadi di luar APBD. Yang kedua, memang di luar dari sumber pendanaan pemerintah. Nah, ini ada yang namanya konsep kita membangun kemudian dibayarnya itu untuk periode lebih dari 1 tahun untuk mengejar titik strategis atau masa critical mass dari pembangunan tadi, kemudian akan menggunakan pembayaran yang bertahap. Tapi pembayaran itu akan terasa ringan karena ekonomi akan tumbuh. Itu strategi yang perlu kita kaji. Yang kedua adalah menggunakan peran serta swasta. Nah, disinilah memang bidang saya selama ini adalah kerjasama pemerintah swasta. Jadi bagaimana swasta bisa turut ikut dalam pembangunan. Nah, dulu itu hanya terbatas jalan tol, pembangkit listrik, pelabuhan dan sebagainya. Perpres 38 tahun 2015 yang baru diterbitkan oleh Presiden terkait kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur itu sudah luas. Jadi pengembangan kawasan pariwisata, pengembangan kawasan strategis, pengembangan perumahan, pengembangan rumah sakit, pengembangan pendidikan, semua itu bisa dikerjasamakan dengan badan usaha. Pencalonan PDI di Depok, pada saat saya diminta maju ke tahap provinsi, saya dengan hormat menyampaikan pengunduran diri dari proses untuk bisa lebih fokus di Trenggalek. Itu satu. Kedua, terkait independen sudah diluruskan dari media online yang pertama kali menyiarkan hal tersebut, bahwasanya saya tidak pernah mengeluarkan statement seperti itu. Jadi hak jawab saya gunakan untuk meluruskan sehingga hal-hal terkait pencalonan independen saya, hal-hal terkait kemunduran saya dari proses di daerah di luar dari Depok, semuanya itu dengan sendirinya teranulir. Ya, partai sampai saat ini semua masih berproses. Saya memang karena waktu itu komunikasi pertama terjalin dengan Demokrat gitu ya, kemudian Hanura dan PAN, maka kita sambut baik komunikasi yang penuh kekeluargaan itu dengan berproses. Kemudian dalam perjalanan juga PDIP menerapkan
sistem yang memang sudah berlaku, di mana DPD juga bisa menjaring, dan atas undangan tersebut kami menyambut baik dibukanya hal tersebut di PDIP. Dan semua itu masih berproses sampai hari ini, proses terus berlangsung. Alhamdulillah, kalau memang ternyata proses itu ada tahapannya, semua tahapan demi tahapan sudah terlalui dengan relatif baik di masing-masing partai tersebut, dan kita masih menunggu keputusan strategis dari setiap partai tersebut terkait bagaimana mereka ingin melangkah di Pilkada Tengah. PDIP terakhir kemarin itu memang sudah melakukan analisa kepemimpinan, ya, analisa kepemimpinan itu yang melakukan DPP. Untuk partai lain, Demokrat sama PAN? Demokrat dan PAN tentunya ada proses jalur sendiri. Ya. Saya rasa sih mungkin DPD sudah mulai berkomunikasi dengan DPP, tapi kurang lebih sama partai-partai lain. Tentunya memang ada 269 daerah yang melakukan pilkada. Kita juga harus agak sabar bahwa banyak yang harus dicerna oleh DPP, karena menurut undang-undang juga rekomendasi turunnya dari DPP.